pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di acara podcast Cerdas Cerita dari Sabang. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kakak. Namun sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, akan saya perkenalkan dulu. Yang di sebelah kiri saya ada Kak Toto. Terima kasih. Yang sebelah kanan ada Kak Cynthia. Terima kasih. Ya. Beliau ini adalah orang-orang hebat yang ada di belakang Pramuka basis SDN 03 Sabang. Selamat kepada kakak yang sudah meraih juara 1 putra di LT3 dan juara 2 putri di LT3. Nah, Kak, saya ingin bertanya nih lebih jauh mengenai LT. Yang satu itu LT itu ada LT1, LT2, LT3, mungkin ya, ada LT1. Nah, LT sendiri itu apa ya, Kak? Terima kasih Kak Neneng. Tak lupa saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat adik-adik kita, adik-adik penggalan basis SDN 037 Sabang yang baru saja meraih prestasi tertinggi di LT3. LT ini Kak Neneng sebuah program unggulan gerakan pramuka ya, yang berjenjang tingkat penggalan gitu ya. Untuk gugus depan ada namanya lomba tingkat 1. Artinya gugus depan mengadakan seleksi anggotanya untuk dipilih yang terbaik ke tingkat LT2. LT2 ini seleksi anggota pramuka para unggulan di tiap buder, di tiap pangkalan. Kemudian kita dua-duanya mengirimkan putra dan putri di Kuartiranting Bandung Wetan ya, atau Bawer. Kemudian alhamdulillah dua-duanya reku kita terpilih atau meraih prestasi tinggi, juara 1 tingkat atau 2 tingkat Kuartiranting Bandung Wetan, dan dua-duanya membawa nama atau bendera Kuartiranting Bandung Wetan dan berjuang di seleksi LT3 begitu. Untuk penggalan SD sampai di LT3 saja. Untuk penggalan SMP lanjut ke LT4 tingkat Kuartir Jawa Barat atau provinsi, dan ke LT5 tingkat nasional. Karena kita stopnya untuk ukuran gugus depan atau SD, maka kita hanya sampai di LT3 saja begitu kan. Dan alhamdulillah di LT3 untuk regu putra basis SDN 03 Sabang meraih juara 1, artinya prestasi tinggi. Jadi kalau untuk juara 1 prestasi tinggi. Untuk putranya, untuk putrinya prestasi baik, artinya juara 2 gitu. Luar biasa ya, kayak tadi kalau saya dengar itu dari LT1, LT2, LT3. Nah, LT3 ini tingkat Kota Bandung ya, Kak ya. Nah, tentunya di tingkat Kota Bandung itu tidak hanya dari SD Sabang ya. Ada berapa SD di situ yang mengikuti kegiatannya? LT3 waktu cabang Kota Bandung ini bersaingnya 30 kecamatan 30 atau 30 Kuartiranting. Kemudian yang hadirnya itu 29 Kuartiranting atau 29 regu putra SD, regu putri SD. Kemudian 30 atau 29 yang hadir ya, regu SMP putri dan SMP putra gitu. Kita untuk putri bersaingnya 29 SD. Untuk putra bersaing 29 SD putra atau Kuartiranting, 29 Kuartiranting. Oke, jadi luar biasa dong ya kalau begitu prestasi dari anak-anak kita ya, sampai tertinggi dari 29 ya. Perjuangannya sangat berat. Nanti kasihnya akan menguraikan lomba apa saja. Ya, oke. Nah, tentunya prestasi yang diraih saat ini itu
ada kaitannya dengan prestasi-prestasi yang sebelumnya ya Kak ya. benar. Ya. Nah, boleh diceritakan Kak prestasi yang sebelumnya yang diraih oleh basis SDN 0371. Terima kasih Kak Neneng. Saya ingat tahun 2006 itu prestasi tertinggi sekolah kita adalah menjadi bagian peserta Jambore Nasional. Kalau Jambore Nasional itu dilaksanakan di Jambore itu berbeda dengan LT. Kalau LT sifatnya lomba tingkat tunggal. Kalau Jambore itu pertemuan gembira. Pertemuan gembira seluruh anggota pramuka pilihan. Tidak semua. Pilihan dari warcap masing-masing bertemu di satu tempat. Tahun 2006 itu bertemu di Bumi Bagaimana Kiara Kayu. Kiara Kayu sifatnya nasional itu. Tahun 2006 itu kita atau sekolah kita menjadi bagian dari peserta Jambore Nasional. Kemudian tahun 2015 LT3 kita meraih juara dua-duanya, putra dan putri. Putra terbaik prestasi tertinggi, putri juga prestasi tertinggi. Dua-duanya kita menang di LT3. 3 tahun kemudian, karena LT itu 3 tahun sekali kita meraih juara juga. Untuk putranya juara tertinggi prestasinya juara 1. Untuk putrinya juara 3. Ada prestasi. sedikit. Kemudian 3 tahun kemudian tahun 2021 karena pandemi tidak dilaksanakan. Baru kemarin kita laksanakan di tahun 2022 kita meraih yang terbaik lagi untuk putra juara 1 prestasi tinggi. Untuk putrinya yang tahun 2018 juara 3 cukup, kita meraih juara 2 baik. Jadi prestasi luar biasa. Luar biasa ya? Iya, prestasi luar biasa. Dan itu tidak mudah kan dari proses berlatih sampai menjadi juara, apa yang lomba-lombanya juga dikasih. Iya, tentunya banyak yang terkait ya Kak ya? Iya kan ya. Ya oke, sekarang beralih ke Kak Cynthia. Ini banyak sekali yang akan ditanyakan ya. Tentunya Kakak ingin tahu nih bagaimana perjalanan pramuka di basis SDN 0371 Sabang ini sampai mencapai juara LT3. Bagaimana coba Kak Cynthia bisa berbagi kepada kita di sini? Teman-teman Kak Neneng, ya jadi ini adalah awal kegiatan pramuka di tahun ini. Karena 2 tahun atau hampir 3 tahun terakhir kemarin kita vakum pramuka. Iya ya. Betul, karena PJJ ya? Betul, PJJ. Kita melaksanakan pramuka secara daring. Secara daring. Menggunakan aplikasi-aplikasi secara daring, baik itu di video, di foto dan lain-lain. Jadi kegiatan masih berlanjut, tapi tidak secara luring. Nah, alhamdulillah di tahun ini adik-adik sudah mulai melaksanakan pembelajaran luring. Alhamdulillah juga kegiatan pramuka bisa mulai menggeliat lagi Kak, sudah mulai aktif lagi dan melihat adik-adik antusiasmenya tinggi, semangatnya tinggi. Kami juga sebagai pembina mengikuti semangatnya bertambah gitu ya. Melihat adik-adik semangat, kita juga makin semangat gitu. Jadi jangan kalah dengan adik-adik. Nah, alhamdulillah di tahun ini mulai luring, setiap minggu kita melaksanakan latihan seperti biasa di lapangan. Kemudian kita juga melaksanakan latihan sesuai dengan program SKU yang dilaksanakan. Maka setiap minggu juga kita mengetes kemampuan atau teknik pramuka apa saja yang sudah dikuasai oleh adik-adik. Jadi selain latihan ada tes juga ya untuk mengukur sejauh mana kemampuan si adik-adik dalam teknik kepramukaan. Itu ada berapa mata mata lomba ya yang betul Kak. Dilombakan di LT3 ini. Betul. Nah, untuk lomba berhubung lomba itu sangat banyak Ya. jadi Banyak ya? Banyak. Di atas 25 Kak. Di atas 25. Betul, di atas 25. Nah, alhamdulillahnya kita secara bertahap setiap minggu melakukan pelatihan sesuai dengan SKU. Jadi adik-adik sudah terlaksana setiap jenjang mata lombanya atau teknik kepramukaannya
Setelah itu di bulan Oktober kita melaksanakan LT1. Oh iya, mulai dari LT1 kita melaksanakan LT1. Jadi dari LT1 itu si anak sudah adik-adik sudah mulai diberikan latihan. Betul, sudah langsung lomba tingkatnya. Langsung lomba ya. Lomba tingkat atau seleksi di satuan pendidikan di basis sekolah. Nah setelah itu sudah terpilih, ada satu regu putra dan satu regu putri yang terpilih menjadi regu berprestasi tinggi mewakili sekolah ke tingkat LT2. Berjenjang ya, Berjenjang ya, tingkat LT2, tingkat kecamatan. Setelah itu mengikuti seleksi lagi bersama SD-SD lain satu kecamatan. Setelah itu alhamdulillah kita juga putra putri dari Sabang, Kak Neneng yang mewakili ya Kuartir Ranting Bandung Wetan untuk melaju ke LT3. Jadi itu sebuah perjalanan yang sangat panjang ya. Betul. LT1, LT2, kemudian ke LT3. Betul. Ya, tentunya ya kayak setelah kita vakum dari 2018, sekarang 2022, meskipun kakak tetap melakukan pelatihan secara daring, ya tentunya berbeda ya dengan pelatihan secara luring. Nah, sekarang kita juga ingin tahu bagaimana sih tips dan strategi kakak sehingga regu putra ini ya, malah tadi yang disampaikan oleh Kak Toto 3 kali berturut-turut bisa meraih prestasi tertinggi. Itu tentunya suatu hal yang luar biasa. Dan ini dibalik keberhasilan ini pasti kuncinya ada di kakak ini. Gimana nih Kak? Ya betul Kak, jadi untuk latihan ini pasti sangat berat gitu, karena walaupun sudah dilaksanakan LT1, adik-adik tetap latihan. Setelah dilaksanakan LT2, adik-adik tetap latihan, bahkan latihannya lebih cepat, lebih apa namanya, harus lebih ditingkatkan lagi karena sambil persiapan untuk LT3. Nah sedikit menarik di LT3 kemarin bahwasannya kita melaksanakan LT3 itu di gunung ya Bu ya, ya Kak, di gunung di Bumi Perkemahan Kiara Payung, dan itu pelaksanaannya itu tidak selalu cerah. Oh iya, kebetulan ini memang cuaca kita lagi hujan. Betul. Jadi ada beberapa kegiatan yang adik-adik sambil menggunakan jas hujan. Gitu. Luar biasa, tetap semangat ya mereka, Semangat. meskipun dalam kondisi hujan. Betul. Yang saya salut adalah adik-adik ini sikapnya bisa dijaga. Ya. Jadi walaupun dalam keadaan hujan ataupun dalam perjalanan nanjak securam apapun, adik-adik semangatnya tetap. Dan itu sambil baris dari bawah sampai atas, itu sambil baris itu. Tidak apa namanya, tidak ada rasa lelah sedikit pun yang saya lihat dari adik-adik. Ketika yang lain membawa tongkat menjadi penopang, adik-adik kita tongkat diangkat sambil jalan, maju jalan, dan itu sesuai aturan. Biasanya suka sambil jalan gitu ya. Betul, Ya. betul. Karena kita satu pembina jalannya ketinggalan beberapa langkah, Iya. mereka lebih dulu. Iya. Ya, tunggu gitu, mau menuju tempat lomba. Dan ini karena ini juara-juara mata lombanya. Boleh nggak disampaikan Saya juara apa saja nih? Iya. Jadi ini adalah wimpel penghargaan juara LT3 kemarin. Yang ini adalah juara-juara atau wimpel-wimpel kejuaraan setiap mata lomba. Tadi sudah disampaikan bahwasanya ada kurang lebihnya 27 mata lomba yang diikuti oleh adik-adik. Nah ini adalah wimpel kejuaraannya. Alhamdulillah putra dan putri kita dari SD Sabang selalu menjadi juara. Baik itu juara 1 yang berwarna kuning, juara 2 warna hijau, dan yang biru ini juara 3. Juara 1 apa saja? Nah ini untuk yang putra, juara 1-nya ada administrasi regu, kemudian ada menaksir ukur lembah, pengetahuan PBB dan lainnya, kemudian ada semapur, taksir tinggi, kemudian ada sketsa panorama. Nah ini juara 2-nya. Satunya ya Pak. Betul. Ini yang juara 2-nya ada bivak, simpul dan ikatan, kim lihat, P3K. Betul. Ada PBB. Langkah. Langkah ya. Menolong pasien. Betul. Terus si belakangnya bisa digunakan. Digunakan. Diupload untuk menolong pasien. Iya. Nah ada juga juara PBB tongkat, juga pengetahuan kepramukaan. Wah luar biasa. Ini yang untuk putra, dan juara 3-nya ada Sandi Mose. Ya.
Oh, ada hanya Satimorse. Nah, ini wimpel-wimpel kejuaraan setiap mata lomba diakumulasikan poinnya, akhirnya sahabat atau adik-adik kita mendapat poin tertinggi di RT3 dan berhasil meraih atau mempertahankan ya Kak? Iya, mempertahankan regu penggalang SD Putra berprestasi tinggi. Boleh dong siapa itu penjelasannya? Untuk yang putrinya juga betul. Yang putri gimana Kak? Putri ya, kita kejuaraannya untuk kata lombanya juara satunya administrasi regu. Kemudian juara satu juga pengetahuan lalu lintas. Kemudian juara satu juga menaksir lebar. Menaksir lebar praktek kan ini. Kemudian juara duanya ada menaksir tinggi. Menaksir, bagian menaksir itu. Iya, Juara dua juga pengetahuan PBB. Iya. Baru tepatnya proses dan ASEAN. Kemudian pengetahuan umum ya Kak ya? Kemudian pengetahuan umum kimlian. Nah, kemudian juara tiganya kita simpul dan ikatan atau pioneri, kemudian pengenalan tanaman obat. Itu yang diraih ya untuk sehingga total rekapitulasi kejuaraan mendapatkan prestasi baik, artinya juara kedua. Begitu kan? Putri ya, kalau dilihat dari mata lombanya ternyata anak pramuka itu tidak hanya harus pintar ya, tapi harus tampil. Betul. Ada satu kesulitan kali ini. Apa itu kesulitan? Ketika kita melatih, kan itu dikelompokkan 8 itu main semua. Iya. 3 orang main, 4 orang main bipak misalnya. Nah, ini main pioneering, sisanya P3K. Itu latihan kita. Atau di RT2 seperti itu. Ketika di RT3 berubah. Berubah seketika, bentrok nih. Jadi di antara 2 lomba anaknya harus mengikuti ya, atau bentrok 2 lomba tapi anaknya 1 yang jagonya itu. Jadi kita selalu membina, mengadakan briefing di depan tenda siapa yang satu. Mereka teruji, saya siapa? Akhirnya tanpa latihan dia menjadikan temannya yang terpakai di andalan lain. Jadi di situ kita harus mengatur strategi. Setiap saat Kak, ketika dipanggil oleh ini karena memang schedule-nya ada, programnya ada, tetapi di suatu waktu itu kita harus berubah strateginya sehingga mereka itu pasang ulang dari latihan yang berbeda. Artinya berarti mereka itu memang capable ya. Iya, siap semua. Ketika mereka di switch ya, mereka harus siap. Dan terbukti memang bisa juara. Iya, luar biasa. Iya, begitu Kak. Iya, terima kasih ya kakak-kakak yang sudah menjelaskan. Mungkin ada yang saya ingin berterima kasih kepada kakak-kakak pembina di SDN 037 Sabah. Tidak hanya kita berdua, ada kalian yang Kak Solihin, Kak Indra, Kak Ari ya, kemudian Kak Ridwan dan semua Kak Desi, semua teman-teman pembina pramuka yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kerjasama semua kita menjadi yang terbaik. Dan dukungan dari Pak Bigus, Kak Ambu ya, dari kemudian orang tua, siswa, semuanya kita menjadikan yang terbaik. Alhamdulillah, karena sebelum kita menggalang itu siaga dulu ya. Jadi mereka itu sudah dilatih dari siaga. Terima kasih kepada pembina siaga semuanya, pembina penggalang juga, dan kepada anak-anak. Mudah-mudahan dengan meraih juara di tahun 2023 ini menjadi langkah awal bagi kita semua nanti kedepannya bisa lebih. Terima kasih atas sharingnya di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Satu kita, karena tak ada beda semua. Satu Nusantara, lepaskan perbedaan yang menghalangi kita. Bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal